salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulwan Nenggolan, merupakan pengikut Bootcamp Flutter aplikasi, di mana saya membangun sebuah aplikasi e-commerce dengan menyesuaikan kebutuhan dari final project kali ini, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Saya menggunakan API Vector API, di mana saya memiliki splash screen, login, homepage yang sesuai, halaman data API, dan profile about. Dan saya juga menggunakan block state management yang digunakan untuk mengatur logikanya. Selanjutnya, saya telah membuat mockup dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tentang code-code yang saya bangun. Nah, pertama-tama saya menjelaskan dulu pubspec.yml ini merupakan dependensi yang saya gunakan untuk membangun e-commerce berikut ini, di mana saya menggunakan Firebase, Fireout, dan Google Sign In. Dan saya dapat kita lihat dengan poin pertama, dengan sesuai kebutuhan, yaitu pertama, aplikasi dibuat menggunakan Flutter, kemudian dihubungkan dengan API. Pertama, saya akan menjelaskan dulu dengan splash screen. Nah, saya akan melihat tampilannya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan awalnya. Nanti saya akan coba kita jalankan dengan splash screen. Nah, gimana kita coba terlebih dahulu. Nah, misalnya kita coba terlebih dahulu, kita restart. Nah, saya akan menjelaskan sekalian juga. Nah, ini merupakan splash screen, di mana dia dalam hitungan detik menampilkan uh, topiknya atau judulnya. Dan pertama saya akan menjelaskan terkait autentikasi dan routing. Di mana autentikasi saya menggunakan ada dua, yaitu email dan Google. Dapat kita lihat pada berikut ini. Saya membuatnya terlebih dahulu menggunakan Firebase yang sebagai pada pembelajaran sebelumnya kita menggunakan Gmail, namun saya menambahkan menggunakan Google yang sehingga dapat diautentikasi. Kemudian dapat kita lihat di code ini ada autentikasi dan routing, di mana dapat kita lihat terlebih dahulu ada halaman autentikasi. Ini ada blok-blok autentikasi. Nah, di sini ada blok, ada autentikasi blok. Nah, ini merupakan logikanya dan tampilannya, di mana kita mengimport terlebih dahulu apa saja kebutuhan seperti Firebase, Authentication, dan Google Sign In. Di mana kita akan menggunakan Sign In untuk menjalankan autentikasinya nantinya, di mana ini merupakan operasi logikanya, dan di mana kita dapat ada out event. Nah, out event itu adalah suatu kejadian yang di mana ini sesuatu yang kebutuhan yang harus kita penuhi jika kita misalnya kita menggunakan login request. Apa aja yang mau kita masukkan, yaitu email dan password. Dan kita jika menggunakan register, kita menggunakan username, email, dan password. Nah, di mana itu akan dijalankan atau kejadian itu akan di request yang akan dimasukkan nanti ke dalam aplikasi. Nah, pertama kita bahas bagaimana user masuk ke dalam aplikasi sistem autentikasi ini. Ini menggunakan Firebase, autentikasi sebagai backend keamanan sistem, dan mendukung dua metode lain seperti email tadi dan Google, di mana alurnya seperti kita mengklik UI tidak memproses data sendiri, UI mengirimkan sinyal ke event, ke Outlook. Nah, ini ada out state-nya. Nah, dia menginisialisasi dulu baru dengan out state. Jika kita menggunakan out state-nya, kita menggunakan autentikasi dengan email dan username. Nah, selanjutnya kita melanjutkan dengan tujuan dengan menunjukkan code-nya itu. Dan di mana kita ada outlook.dart, di sini ada kita disuruh ada UI menampilkan loading. Nah, kemudian kita ada sign in email, kita menggunakan email, dan kita menggunakan password juga. Selanjutnya itu untuk navigasi antar halaman, saya menggunakan GoRouter di file approach.dart.
Nah, ini merupakan uh, roots-nya. Kok misalnya saya pernah belajar Laravel itu sebagai roots-nya itu ada halaman khususnya dan saya membuat halaman khususnya itu di mana ini merupakan uh, alur atau jalur menunjukkan jika kita mengklik sesuatu maka ada tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang integrasi API. Nah, selanjutnya integrasi API itu saya menggunakan API seperti berikut ini, yaitu Vector.api, Vector API ini, di mana ini merupakan API public yang bisa digunakan. Nah, ini menerapkan konsep separation of concerns, yaitu pemisahan tanggung jawab. Jadi kita membuat code sendiri dan kita mengkonsum API dari luar. Jadi saya membuat perantara disebut dengan repository. Nah, repository ini menggunakan request HTTP ke URL API dengan menggunakan .json dan kita telah mempelajarinya itu di mana kita membuildnya itu terlebih dahulu, di mana kita meletakkan setelah kita meng-create dari si Firebase, maka kita harus mendownload JSON-nya dan meletakkannya di sini. Nah, ini merupakan API yang membalas dengan data mentah yang berupa JSON. Ini merupakan data mentahnya, barulah objek ini rapi diserahkan ke aplikasi untuk ditampilkan. Jadi kita menyediakan tempat untuk menampilkan si API tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memanajemen state block. Nah, state block itu dapat kita lihat dari library ada bloknya. Nah, ini merupakan blok-blok. Jadi saya menganalogikan blok itu seperti analogikalnya. Jadi seperti autentikasi itu ada event, ada state-nya, dan ada outlook-nya juga tersendiri. Nah, sama seperti ini juga. Ada kita lihat ada uh, blok itu seperti bisnis logical komponen, di mana saya memakai blok ini tidak taruh logika di dalam UI saja, tapi ada saya menggunakan pemisahan seperti saya jelaskan tadi. Jadi input event user melakukan aksi, contohnya membuka halaman produk. Nah, di sini. Nah, jadi setiap kejadian-kejadian itu di sini merupakan back-end-nya atau kita bilang di back-end-nya itu bekerja. Nah, ini kejadian-kejadian apa-apa saja yang kita lakukan atau event-event apa aja kita lakukan kalau misalnya kita meng mengakses suatu halaman. Ya, misalnya ini menggunakan metode get. Nah, selanjutnya itu proses blok itu menyeluruh. Jadi, nah, proses blok itu menyuruh repositori mengambil data. Jadi sambil menghitung atau memvalidasi logika. Jadi istilahnya kita mengambil sesuatu, kita memastikan terlebih dahulu, baru kita menampilkan sesuatu yang telah kita pikirkan itu sendiri. Jadi blok itu memberitahu UI bahwa kondisi terkini sedang loading, ada data atau error. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada event ada produk ada di sini dan ada juga di sini. Ini merupakan suatu kondisi di mana produk itu dikonsum. Jadi dapat kita lihat blok mengubah state jadi produk loading. Jadi lalu memanggil repository. Jika berhasil, blok mengubah state menjadi produk loaded. Jika gagal, state produk error. Dengan cara ini, tampilan UI dan logika terpisah total. Jadi tampilan UI dengan si logika, dengan si consume atau API yang kita gunakan tadi, itu terpisah. Jadi dapat kita ambil logikalnya. Nah, sebelumnya ini saya menggunakan struktur dari penugasan yang ke-13 yaitu tentang blok. Jadi saya menggunakannya ini karena memudahkan saya untuk memahaminya. Nah, ini merupakan tampilan dari si UI-nya. Jadi saya memisahkan UI dengan blok. Jadi blok itu seperti analogikalnya atau back-end yang kita bilang, dan UI itu seperti interface-nya yang berkomunikasi dengan si user, yaitu tampilannya. Nah, dengan cara ini tampilan UI dan blok itu terpisah secara total. Dan tugasnya hanya menampilkan app kata blok tanpa peduli bagaimana data itu didapat. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya itu arsitektur aplikasi ini dibangun dengan fondasi yang kuat. Firebase untuk keamanan, repository pattern untuk pengelolaan data API yang bersih, dan blok untuk memanajemen logika yang terstruktur. Jadi
saya menggunakan API itu tadi menggunakan tiga metode, menggunakan satu metode yaitu get. Itu get-nya apa saja? Nanti dapat saya jelaskan sehubung dengan menjalankan aplikasi. Nah, ini merupakan aplikasi yang saya bangun dengan warna dasarnya itu putih dengan pendukungnya itu ada warna biru dan warna hitam. Nah, ini ada dua daftar termasuk. Misalnya kita menggunakan daftar. Nah, di daftar kita bisa aja kita mengkonsum atau menggunakan email kita. Misalnya kita membuat email baru nih. Misalnya eh, kakak@gmail.com. Nah, kita misalnya ini username tadi ya. Ini seharusnya misalnya kakak, emailnya misalnya kan @gmail.com. Nah, misal passwordnya kita buat 1234566. Nah, 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 kita daftar langsung. Nah, misalnya kita daftar langsung. Nah, dia akan menampilkan langsung ke tampilan halaman si home-nya. Nah, bagaimana kita mengeceknya? Dapat kita lihat jika dia telah terdaftar, kita verifisi, kita reload. Nah, sambil menunggu saya akan menjelaskan juga. Kita juga bisa menggunakan autentikasi menggunakan, nah, ini langsung. Nah, saya mengontrolnya melalui misalnya dari apa terlebih dahulu, dari HP saja biar lebih mudah. Nah, ini merupakan tampilannya. Nah, ini merupakan masih menggunakan dummy yaitu Olan Ninggolan. Itu seharusnya ada karena kami menuliskan dalam code. Jadi bisa saja yang nanti kita menggunakan edit seperti ini untuk mengeditnya. Tapi nanti untuk pengembangan selanjutnya. Selanjutnya itu misalnya dapat kita lihat di sini masih loading. Nah, dapat kita lihat misalnya kita keluar. Nah, kita juga mau masuk nih atau kita mau mendaftar. Nah, misalnya kita daftar, kita menggunakan alamat di Google nih. Nah, misalnya kita menggunakan alamat Google yang baru nih. Nah, jadi menampilkan langsung jika dia sukses dia akan menampilkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan API. Nah, saya menggunakan mengkonsum API dengan Vector API, yaitu terdapat di sebelah sini ada Vector API. Dan ini merupakan dummy datanya. Dan langsung ke products ini menampilkan dia mengget atau menggunakan metode get untuk mengakses data keseluruhan atau file-file keseluruhan. Selanjutnya itu ada kategori yaitu seperti jewelry, men's clothing, ada women clothing juga. Misalnya kita klik jewelry, nah dia menampilkan apa saja perhiasan-perhiasannya dengan merek jewelry dan bisa mengampilkan get detail product. Nah, itu ada tiga, get detail product, get kategori product, get all products. Nah, seperti ini. Dia menampilkan detail produknya. Nah, nah, kenapa ini tidak ada? Di sini tidak ada metode yang mengembalikan kembali. Jadi itu harus kita buat atau kita membuat tersendiri kalau mau lebih baik. Tapi ini merupakan API dari bawaannya hanya mengakses tiga metode saja. Selanjutnya itu, ini merupakan halaman profile. Nah, dapat kita lihat di Firebase ini. Nah, di sini tadi kita mendaftarkan yang baru, yaitu ada kan, dan ini tadi menggunakan alamat Google, ini menggunakan email. Nah, dapat kita lihat kapan terjadi, kapan dia login.
mau dibuat dan kapan dia masuk. Nah, jadi begitulah bentuk dari tampilan dari halaman e-commerce saya atau web yang saya bangun. Jadi dia bisa keluar dan menampilkan notifikasi keluar. Yang tadi saya telah memenuhi syarat dari penugasan, yaitu ada halaman splash screen tadi sudah saya jelaskan di awal, ada login dan register ada tadi keduanya, baru homepage ada tadi homepage, halaman data API REST API tadi sudah menampilkan data REST API yaitu yang seperti tadi itu tadi. Ini misalnya kita login, misalnya kita contoh kita mau masuk dengan halaman Google. Nah, kita masuk langsung. Nah, ini merupakan data dari Vector Products. Inilah halaman Vector Products, yaitu API yang kita gunakan tadi, yang kita consume. Selanjutnya itu saya menggunakan halaman data API dan profile about me dan about us. Dan saya menggunakan about me. Ya. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.